Begitu menjijikkan melihat tabiat umum Pangulu Datuk Mubalik asal Minang saat ini, bahkan sedari dulu, dan tidak mustahil berkelanjutan ke depannya. Berakibat hampir setiap hari Pol PP di Kota Padang saja pasti mendapati pasangan-pasangan mesum dari golongan muda-mudi sampai ke golongan yang tua-tua. Dan data nasional Provinsi Sumbar pengidap LGBT nomor 5 tertinggi dari seluruh provinsi. Belum lagi kriminalitas, narkoba, dan macam-macam. Realita di lapangan sangat miris. Sementara yang mengaku sebagai Pangulu, Datuk, Pandito, Malin, Monty, Dubalang, tabiatnya sangat menjijikkan. Mulai dari merebut ulayat tanah secara paksa, ya, bekerja sama dengan tetua kampung, kerjasama dengan atas nama Kerapatan Adat Nagari, LSN, dengan Wali Nagari, sangat biasa di Minang terjadi saat ini. Jadi pertanyaannya, apa kabar saudara-saudari korban? Kapan mau sadar? Kapan mau bangkit? Kapan kita mau bersatu? 0821 7904 5777. Tambahan, menjijikkannya tabiat Mubalik hanya sibuk mengatur jadwal berbicara, hanya sibuk memikirkan amplop, tanpa ada metode untuk berbuat, tanpa ada metode untuk mengajak umat berbuat langsung. Selain Mubalik itu hanya sebatas bicara-bicara dan bicara lagi, dengan penampilan sok paten sok cihui. Dan tabiatnya Pangulu Datuk sebentar-sebentar batagak gala, sebentar-sebentar mengaku, sebentar-sebentar pencitraan, euforia seremonial, merepotkan orang banyak, tetapi setelah dia menjabat malah merugikan kepentingan masyarakat. Tolong dibagikan. Saya pribadi ada bukti tertulis 83 orang ketua Kerapatan Adat Nagari asal 19 kota 19 kabupaten seprovinsi Sumbar tersebut mengakui membutuhkan program kaderisasi alih generasi dan penyadaran. Disebabkan mereka awam 4 kosakata, adat, budaya, adab, dan agama. 4 kosakata tersebut dimakin perparah oleh awamnya secara sejarah, maknawi, hukum, dan manajemen. Tidak ada lagi yang dibanggakan di Minang. Realitanya sangat menyakitkan. Pertanyaannya, apa kabar yang dihukum tata pemerintahan, mulai dari Wali Nagari sampai ke Gubernur? Apakah akan melanjutkan pencitraan? Ingat, umur Anda tidak lama. Alih generasi yang akan menjalani kehidupan berikutnya. Apakah makam kita akan dibongkar, akan tidak dihargai lagi oleh alih generasi? Berpulang kepada pribadi kita masing-masing saat ini. Ya, hamba menawarkan juga selain himbauan dialog, berdialog bertatap muka langsung secara intensif, hal 4 kosakata dengan hal 4 metode tadi, silahkan simak ulang. Hamba juga menawarkan metode menghidupkan asunah atas nama Bekam untuk kesehatan dan kecantikan, juga menghimbau untuk melestarikan budaya leluhur yang namanya Batange, plus totok sarap. Cukup sekian, terima kasih. Silahkan saudara-saudari yang masih sayang dengan Minang, masih sayang dengan diri masing-masing, masih sayang dengan adik-adik generasi, silahkan dibagikan, terutama wanita dan anak-anak.